Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Pada akhir bulan Februari kemarin, Realme Indonesia merilis smartphone barunya yang bermain di kelas entry level. Dia adalah Realme Note 50. Kehadiran Realme Note 50 ini cukup menarik karena untuk pertama kalinya Realme mengeluarkan Note series. Tapi seri Note-nya kali ini agak membuat kita bertanya-tanya, kenapa dia dinamain Note? Biasanya kan yang penamaannya Note itu dipakai untuk kelas mid-range ke atas. Terus ini kan seri Note pertama, kenapa langsung 50? Kenapa nggak dimulai dari seri Note aja gitu, baru lanjut ke 20 dan seterusnya? Rada-rada membingungkan ya. Realme Note 50 ini diluncurkan dalam dua varian storage. Yang termurah ada 4/64GB dengan harga resmi Rp1.299.000 dan satu lagi 4/128 dengan harga Rp1.499.000. Tapi kalau kamu huntingnya di marketplace, banyak yang jual mulai dari 1,1 jutaan. Bahkan saat penjualan perdana kemarin, dia dijual dengan harga promo cuma 999.000 aja, alias nggak nyampe 1 juta. Dengan harga jual tersebut, menjadikan si Note 50 ini sebagai smartphone Realme termurah untuk saat ini. Terdengar agak aneh ya, seri Note tapi malah yang termurah. Lantas dengan menjadi smartphone Realme termurah, apakah ia worth it untuk dibeli? Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bahas di video ini. Dan wajib teman-teman ketahui sebelum membelinya agar tidak menyesal di kemudian hari. So, simak sampai habis ya teman-teman. Kita mulai dari kelebihan-kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, performa bagus di kelasnya. Dengan harga 1 juta kecil, smartphone ini sudah menyuguhkan performa yang cukup mumpuni. Tidak hanya untuk sekedar pemakaian casual harian, tapi bisa juga untuk gaming loh. Hal yang wajar karena smartphone ini sudah dibenamkan chipset UniSoC Tiger T612. Saat di benchmark dengan Antutu, dia menorehkan skor 246 ribuan. Skor yang udah cukup tinggi untuk kelasnya. Alhasil saat dicoba buat gaming pun smartphone ini masih ngangkat. Misalnya saat dites untuk PUBG Mobile, bisa dapat ke setting Smooth High. Di sini ia bisa menjalankan game ini dengan framerate yang masih cukup playable. Kita masih bisa ikutan mabar PUBG hanya dengan menggunakan smartphone ini. Untuk game sejenis yang lebih ringan seperti Free Fire, bisa dijalankan juga dengan lebih lancar tentunya, dengan setting grafik default yang didapat seperti ini. Lalu untuk game populer lain seperti Mobile Legends bisa dimainkan dengan setting grafik di Super Ultra. Dengan setting ini, game udah bisa berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti. Lalu untuk game lain seperti Asphalt 9, eFootball 2024, semuanya juga masih bisa berjalan dan layak dimainkan di smartphone ini. Kelebihan yang kedua, sudah tahan air dan debu. Di kelas harga semurah ini masih langka banget smartphone yang punya kemampuan tahan air. Bahkan kompetitornya yang baru rilis pun belum ada yang mendapatkan IP rating. Tapi Realme berhasil membuat smartphone termurahnya ini bisa memiliki rating IP54, yang berarti udah tahan terhadap cipratan air dan debu. So, kalau kamu nggak sengaja numpahin air ke smartphone ini misalnya, itu masih aman ya. Cocok buat orang-orang yang mungkin sering bekerja di outdoor dan kehujanan ataupun mungkin tersiram air dan nggak perlu khawatir kalau smartphone-nya kenapa-napa. Tapi ingat, ini cuma tahan cipratan ya, bukan untuk direndam seperti dibawa berenang misalnya. Kelebihan yang ketiga, layar 90Hz yang bagus dan cerah. Secara dimensi, layar smartphone ini termasuk luas. Diagonalnya udah 6,78 inch dengan resolusi HD+. Mungkin secara luas ini nggak istimewa,
Tapi ada satu hal yang saya rasakan berbeda dari smartphone lain di kelasnya, yaitu kualitas warna dan kecerahannya. Hal tersebut ternyata berkat 83% color gamut yang dimilikinya. Ini ngebuat warna yang dihasilkan lebih kaya dan pekat. Kemudian kecerahan maksimalnya juga udah sampai 560 nits, sedikit lebih tinggi ketimbang kompetitor rata-rata yang cuma mentok di 500 nits. Selain itu layarnya ini juga udah punya refresh rate 90Hz yang membuat transisi grafiknya lebih smooth ketimbang layar standar 60Hz. Fitur menarik lain yang berkaitan dengan layar ada pada bagian notch-nya, di mana ia sudah dilengkapi dengan mini kapsul, yaitu berupa pop-up notifikasi yang muncul dari sekitar kamera depannya, seperti notif panggilan, status baterai, penggunaan data, dan langkah harian. Overall, saya bisa bilang kualitas layarnya ini salah satu yang terbaik untuk kelas harganya saat ini. Kelebihan yang keempat, sensor-sensornya lengkap. Saat ini, smartphone yang dijual dengan rentang harga terjangkau seperti ini biasanya mentiadakan beberapa sensor untuk menekan cost production. Apalagi jika sensor-sensor tersebut jarang jadi perhatian orang-orang awam, seperti sensor cahaya atau giroskop yang mana keduanya itu emang nggak semua orang butuh. Tapi saat dicek, di Realme Note 50 ini semua sensornya lengkap. Sensor cahaya ada sehingga ia tetap punya fitur kecerahan otomatis, sensor kompas hingga sensor giro pun ada. Bahkan sensor gironya ini bukan virtual loh. Jadi walau murah, kita tetap dapat sensor standar secara komplit. Kelebihan yang kelima, multi-touch support 10 jari. Ini juga menarik nih, saya sudah tes beberapa smartphone dengan kelas harga di bawah 1,5 juta sebelumnya, seperti Infinix Smart 8 dan Technospark 20C. Belum ada yang support multi-touch 10 jari. Awalnya saya berasumsi si Note 50 ini juga akan sama seperti itu. Tapi ternyata tidak, layarnya ini support multi-touch hingga 10 jari loh. Nice! Jadi kalau kamu cari smartphone murah yang bisa mengenali sentuhan hingga 10 jari sekaligus, maka ini dia jawabannya. Kelebihan yang keenam, paket penjualan lengkap. Oke, kita masuk ke kelebihan keenam sekaligus menjadi kelebihan yang terakhir, yaitu mengenai paket penjualan. Walau harganya murah dan fiturnya lumayan, untungnya Realme tidak mengurangi satupun paket penjualan dari smartphone ini. Realme masih memberikan lengkap mulai dari softcase, adapter hingga anti gores yang sudah terpasang di layar. Jadi teman-teman tidak perlu keluar budget tambahan lagi untuk beli aksesoris pelengkapnya. Oke, itu tadi dia 6 kelebihan yang berhasil saya rangkum dari Realme Note 50 ini. Selanjutnya, mari langsung aja kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama, fitur UI sederhana. Realme Note 50 ini disuntikan UI versi ringan atau bukan Realme UI standar. Jadi Realme itu punya beberapa varian Realme UI yang digunakan sesuai dengan kelas smartphone-nya. Biasanya kelas smartphone entry level dengan performa yang gak begitu tinggi diberikan UI versi ringan yang basisnya itu Android stock. Karena itu tampilannya juga mirip Android stock ya. Dan beberapa fitur Realme UI standar dihilangkan seperti tidak ada toko tema, tidak ada game space, dan termasuk tidak ada galeri. Karena dia nggak punya galeri, jadi kita kalau mengakses foto harus menggunakan Google Foto. Kita juga otomatis nggak bisa mengubah tema di smartphone ini karena nggak ada toko temanya. Kekurangan yang kedua, memori terkecil cuma 4/64 GB. Saat smartphone lain sudah mulai memberi memori minimal 128 GB di kelas ini, sayangnya varian termurah si Note 50 ini masih diberi 64 GB aja. Saat ini 64 GB sih udah mulai kerasa kecil ya, apalagi kalau mau dipakai untuk install game yang size-nya gede-gede. Contohnya kayak PUBG Mobile, kalau download full resource itu sudah sampai belasan giga. Kalau nggak dipakai buat nginstal game sih mungkin masih kerasa cukup. RAM 4 GB-nya juga termasuk standar, apalagi varian termahalnya pun cuma dilengkapi RAM 4 GB. Padahal di kelasnya sudah ada yang bisa memberi 6 GB bahkan 8 GB. Emang sih RAM-nya ini masih bisa di-extend lagi dengan virtual RAM hingga jadi total 8 GB. Tapi performa virtual RAM tentu tidak sebagus RAM asli. Gitu juga dengan internalnya yang masih bisa ditambah lagi dengan penyimpanan eksternal berjenis microSD yang support hingga 2 TB. Tapi tetap aja untuk dapetin itu kan kita harus keluarin budget tambahan lagi. Dan data aplikasi juga nggak bisa dipindah ke eksternal. Hanya bisa kita pakai buat nyimpan foto, video, ataupun dokumen. Kekurangan yang ketiga, resolusi kamera cuma 13 megapiksel. Lagi-lagi di kelasnya, smartphone ini udah sedikit tertinggal ketimbang kompetitornya. Smartphone baru di kelas harga ini udah mulai banyak yang memberikan kamera dengan resolusi minimal 50 megapiksel. Tapi di sini Realme masih memberikan 13 megapiksel aja. Kamera depannya pun juga cuma 5 megapiksel. Emang sih resolusi tidak menjamin kualitas foto ya. Berdasarkan hasil pengetesan saya, walaupun cuma 13 megapiksel, tapi secara kualitas hasil kamera dia nggak bisa dibilang jelek dan nggak kalah dari kompetitornya. Cuman ya itu, secara resolusi dia baru kalah jauh dibanding yang udah support 50 megapiksel.
Resolusi ini akan berguna saat kita ingin mencetak foto yang kita ambil. Semakin tinggi resolusinya, maka semakin detail ataupun semakin besar hasil yang bisa kita cetak. Kekurangan yang keempat, pengisian daya masih 10 watt. Untuk pengisian ini saya jadikan kekurangan karena di bawah 1 juta udah mulai banyak yang support 18 watt. Sekarang ini kalau kita ngisi pakai adapter 10 watt itu udah kerasa lama banget. Apalagi jika baterai yang diisi itu kapasitasnya 5000 mAh. Saat saya mengisi daya smartphone ini dengan adapter 10 watt bawaannya, dari kapasitas 0 hingga ke 100% memakan waktu total 3 jam. Jadi harus lebih bersabar ya. Kalau kamu nggak sabaran, silahkan ambil smartphone yang minimal udah support 18 watt. Oke, itu tadi dia semua kelebihan dan kekurangan yang berhasil saya temukan di Realme Note 50 ini. Smartphone ini tetap punya lebih banyak kelebihan daripada kekurangan, namun kelebihannya belum bisa menjadikan ia sebagai yang terbaik di kelas ini, dikarenakan kelebihan-kelebihan tersebut belum sebanyak kompetitornya. Memang ada beberapa kelebihan unik yang dimilikinya saat ini, seperti rating IP54, yang mana di kompetitornya masih belum ada. Jadi kalau kamu butuh smartphone yang murah dan tahan air, maka dia adalah pilihannya. Terus layarnya ini juga masih yang terbaik secara kualitas warna. Begitu juga dengan multi-touch 10 jari yang mana di smartphone murah rata-rata belum support, walaupun mungkin fitur ini nggak begitu kerasa manfaatnya untuk semua orang. Berbicara kekurangan, yang paling mungkin bisa jadi deal breaker adalah kapasitas memorinya, di mana varian termurah cuma dapat 4/64 GB, sedangkan smartphone lain udah bisa dapat 128 GB. Kalau orang yang butuh memori gede, pasti ini akan terasa kurang. Sisanya sih masih bisa diterima ya. Tapi overall Realme Note 50 ini masih worth it kok untuk dibeli di kelas harga mulai dari 1,2 jutaan. Kita udah dapat performa yang lebih dari cukup untuk pemakaian casual, untuk dipakai kerja seperti ojol, toko online, ataupun admin chat, dan untuk hiburan seperti gaming juga masih bisa. So gimana, apakah teman-teman ngerasa smartphone ini sesuai kebutuhan atau malah nggak cocok? Silahkan komen di bawah ya. Buat teman-teman yang udah pakai, jika menemukan kelebihan dan kekurangan lain, silahkan ditambahkan di komentar. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.